Ustadz Uje, para asatidah, para ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu kita dalam rangka kuwatul imaniyah, memperkokoh bangunan indah iman kita, membenahi, menata rapi, memperbaiki ibadah kita dan mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita hari ini, menjadi bagian terindah dari ampunan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita semua untuk bersama-sama menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, mengawali kajian kita pagi hari ini, saya ingin ngasih muqaddimah kalimat yang sangat indah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari di kitab beliau Al-Hikam ya. Ini kitab sangat masyhur dan saya yakin Ibu dan Bapak sudah memiliki ya kitab ini sebagai rujukan penting bagi siapapun yang ingin terus menggali hazanah-hazanah keimanan ya. Ibnu Athaillah rahimahullah mengatakan rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka ya. Ada dua kalimat yang beliau sampaikan dan dua kalimat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah ihmalah, ketika Allah sudah melupakan seorang hamba, dan kalimat kedua adalah ketika Allah mencintai seorang hamba. Ya, ketika Allah melupakan seorang hamba itu ada di kalimat rubbama a'taka famana'aka ya. Allah itu menahan, Allah itu memberi untuk menahan. Dan yang kedua, kadang Allah pun menahan untuk memberi ya. Kalimat pertama menunjukkan ihmalah, dan kalimat kedua menunjukkan adalah Allah mencintai kita. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, salah satu tanda ketika Allah tidak peduli dengan seorang hamba, hari-hari sudah ingin melupakan seorang hamba, itu Ibnu Athaillah sampaikan di kalimat rubbama a'taka famana'aka. Allah itu seperti memberi padahal sedang menahan. Allah itu sedang melapangkan padahal sedang menyempitkan. Kasusnya adalah di surah Al-An'am ayat 44 ya. Kita menemukan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah buka dunianya. Allah beri dunianya. Untuk apa? Mana'aka fa'atoka ya. Fa'atoka famana'aka, untuk menahannya. Maka kalau Bapak Ibu ya diberi dunia sehingga tidak punya waktu mengurus akhirat, nah ini kalimatnya Pak, rubbama a'taka famana'aka ya. Allah beri dunia kita untuk menahan akhirat kita. Allah lapangkan dunia kita untuk menyempitkan akhirat kita. Bahkan Allah buka dunia kita untuk menutup akhirat kita. Maka siapapun yang saat ini kesibukan dunianya membuat dia tidak punya waktu untuk mengurus akhiratnya, ini kalimatnya, rubbama a'taka famana'aka ya. Hati-hati Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, khawatir kesibukan dunia kita justru membuat kita tidak punya waktu mengurus akhirat kita. Karena ini nanti khawatir masuk ke kategori ihmalah, ketika Allah sudah melupakan seorang hamba. Tapi wajah-wajah di sini mah ini insya Allah yang diberi dunia akhirat insya Allah ya. Wajah-wajah ahli surga ini. Nah Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bahkan kata Syekh Al-Aini, beliau mengatakan akbarudz dzunub ya, hukuman yang paling besar bagi seorang hamba adalah ketika Allah memberikan terus dunianya. Kenapa? Agar dia tidak punya momentum untuk kembali kepadanya, kepada Allah. Coba kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, orang itu mudah kembali kepada Allah
ketika dianugerahi atau ketika dimusibahi? Pak. Dianugerahi atau dimusibahi, Pak? Biasanya ketika dimusibahi kan, cepat kembali kepada Allah itu. Makanya Bapak Ibu ingin dapat musibah atau anugerah? Nah gitu wae. Akbaru dzunub ya. Hukuman terbesar bagi seorang hamba yang lalai dari ibadah adalah Allah buka dunianya. Kenapa? Karena dia akan kesulitan untuk kembali kepada Allah. Ya. Kenapa? Ya ia disibukkan dengan dunia itu sampai dia tidak punya waktu mengurus akhirat itu. Ya. Ini kalimat pertama dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Makanya ibu bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, setidaknya ada dua tanda ya ketika Allah sedang melupakan seorang hamba. Nuqsanul iman ma'aziratil amwal. Iman makin berkurang, harta makin bertambah. Yang kedua tarkul wajibat wasi'atur rizq. Kewajiban makin ditinggalkan tapi rezeki makin ngalir. Ini dua tanda ketika Allah sudah ihmalah. Baik. Yang menarik adalah kalimat kedua. Wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Dan kadang Allah itu menahan untuk memberi. Nah, kalimat ini Allah tunjukkan kepada orang yang Allah cintai. Seorang hamba seperti sedang ditahan, padahal sedang diberi. Ya. Kasus misalnya di kalimat Syekh Wahid Abdul Salam bin Bali. Ini salah satu ulama yang karyanya sangat luar biasa. Di antaranya adalah Syarah Bulughul Maram ya, ada berapa jilid. Juga Al-Ma'ani Al-Imaniyah Syarah Asmaul Husna Ar-Rabbaniyah ini. Beliau mengatakan ada orang yang disempitkan atau ada orang yang ditahan kesehatannya untuk diberi banyak kebaikan di kehidupannya. Ya. Ini kan seperti sedang ditahan padahal sedang diberi. Kita lihat misalnya salah satunya apa? Fi maradil jasad hunaka ilajun di amril qalb. Orang ditahan Pak kesehatannya untuk diberi kebersihan hatinya. Makanya kata beliau adalah dari penyakit fisik ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Dan faktanya memang orang-orang yang diberikan kesehatan fisik, Pak, memang fisiknya itu disempitkan, tetapi hatinya dilapangkan. Penyakit-penyakit hatinya itu berguguran, bersih. Sombongnya hilang kan? Dengkinya hilang, Pak. Gila dunianya hilang itu. Ada banyak yang Allah berikan di kebaikan hati dari orang yang sedang disempitkan dan ditahan kesehatannya. Makanya dulu saya sampaikan kepada ibu dan bapak, mana yang paling bahaya? Penyakit fisik, penyakit hati. Penyakit hati. Kenapa? 3 alasan, Pak. Yang pertama, penyakit fisik yantahi indal maut. Penyakit fisik itu selesai setelah kematian. Sementara penyakit hati dimulai dampaknya setelah kematian. Ibu dan bapak tenang, Pak. Nanti ketika di akhirat mau asal semak deui tah, Pak. Mau batuk deui, mau rombeheun deui lah gitu. Itu kan penyakit kita biasa kita. Malaikat pun mau akan bertanya, "Bapak dulu di dunia batuk wae aja?" Mau Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Yantahi indal maut. Penyakit fisik selesai setelah kematian. Tetapi penyakit hati dimulai dampaknya nanti setelah kematian. Ada banyak orang yang pada akhirnya terhalang dari pintu surga gara-gara ada penyakit hati. Contoh misalnya di surah Yunus. Allah mengatakan, "Wallahu yad'u ila daris salam." Allah itu akan membawa kita ke surga. Yang menarik apa? Kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam? Apa arti Darussalam? Bukan toko buku di Tegalega. Darussalam, rumah yang penuh dengan kebersihan, keselamatan, kebahagiaan. Kenapa Allah itu menyebut surga dengan Darussalam? Karena Allah ingin memberikan 2 hal, Pak. 1, tidak ada kehidupan nanti di surga kecuali salam, Bapak Ibu ya. Selamat, ya, bahagia begitu. Tapi yang penting yang kedua, kenapa Allah menyebut surga dengan Darussalam?
karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang hatinya salam, Pak. Salamatus sadar. Hatinya bersih. Jadi kalau kita Pak ngewa, suudon, goreng sangka, ya, sombong, dengki, kira-kira ke surga mah tidak ada tempat bagi orang yang kayak gini-gini tuh, Pak. Kayak gini-gini ke sini, Pak, ya. Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, surga hanya layak dan pantas bagi orang-orang yang memiliki hati yang salam, begitu, ya. Makanya Rasul mengatakan dalam sebuah hadis misalnya, la yadkhulu jannata, ya, man kana fi qalbihi dzarrah minal kibar, kan begitu. Tidak mungkin orang itu ke surga, ya, ketika di hatinya ada kesombongan walaupun dzarrah itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena surga itu Darussalam. Ini yang pertama. Penyakit fisik berhenti setelah kematian, sementara penyakit hati akan terus berlangsung dampak buruknya setelah kematian. Yang kedua, penyakit fisik menyembuhkan penyakit hati. Ilaj di amrul qalb. Sementara penyakit hati menyebabkan penyakit fisik. Ada banyak orang yang fisiknya sakit diawali dari hati yang tidak sehat. Terus tuh Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, marad, sakit itu bukan disebabkan oleh apa yang kita makan, tapi disebabkan oleh apa yang memakan kita. Penyakit fisik disebabkan oleh apa yang kita makan itu 20%. Sementara apa yang memakan kita itu sama nuna filmiah 80% dampaknya. Yang memakan kita itu Pak, dengki itu ya, sombong, iri, nyewa, itu memakan kita itu. Habis fisik itu. Kalau hati kita banyak yang dimakan, banyak yang memakan. Baik. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, ingin penyakit fisik atau penyakit hati? Jangan dua-duanya tuh. Sehat. Ya. Dan penyakit hati mah riweuh Bapak Ibu. Saya misalnya datang ke Bapak Ibu ya, bawa jeruk 2 kilo, ngejenguk. Kenapa ngejenguk? Kan Bapak nuju sakit, nuju demam. Kan orang tuh senang gitu Pak ya, dikunjungi gara-gara kita sakit demam. Coba Bapak punya penyakit hati gitu Pak. Saya datang bawa jeruk 2 kilo. Ustaz kenapa datang? Kan Bapak gaduh penyakit pedit nih gitu Pak. Kira-kira tenang atau malah ngambek? Kan begitu ya. Nah, repot kalau penyakit hati Pak. Nah yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah rahmati, penyakit fisik meringankan hisaban. Terus ya Ustaz, karena Rasul mengatakan seorang mukmin yang bersabar dari musibah sakit dan lain seterusnya, Allah bersihkan dosa-dosanya seperti pepohonan menggugurkan dedaunannya. Namun penyakit hati memberatkan hisaban. Karena semuanya dosa itu. Nah ini Bapak Ibu perkara ya atau perbandingan antara penyakit fisik dan penyakit hati. Dan ternyata ketika Allah tahan kesehatan kita, Allah berikan banyak kebaikan. Di antaranya adalah kebaikan hati kita bersih dari penyakit. Bahkan kata Sukordowi, dari penyakit fisik Pak, itu bisa memberikan kebaikan untuk hubungan kita dengan yang lain. Tetangga jadi kumpul Pak, keluarga besar jadi kumpul, menjenguk dan sebagainya. Ada banyak hubungan-hubungan yang membaik yang Allah berikan ketika Allah tahan kesehatan kita. Tapi jangan dulu nunggu sakit Pak untuk keluarga besar kumpul gitu ya. Kan banyak orang-orang yang tidak bisa kumpul keluarga besar karena kesibukan. Tetapi ketika ada yang sakit dari keluarga besar ini, mereka kumpul gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ada banyak yang membaik di hubungan kita itu. Dan yang terakhir adalah tentu saja kebaikan akhirat kita. Karena kata Syekh Al-Aini, beliau mengatakan al-basyarah al-azimah al-fadilah lil marad as-sabir. Ada kabar gembira, ada fadilah keutamaan, ada keistimewaan bagi orang-orang yang sakit kemudian sabar. Keistimewaan pertama adalah ziyadatul hasanah. Allah deraskan pahalanya.
Ya, kebaikan kedua adalah wa takfirus sayiat, Allah kuras dosa-dosanya. Dan yang terakhir adalah wa dukhulul jannah, Allah mudahkan ke surganya. Itu kata Syekh Al-Aini. Ya. Makanya dulu saya sampaikan kepada ibu dan bapak, kalau kita merenung, kita ini harus iri kepada yang sakit. Kenapa? Begitu besar ya keutamaan yang Allah berikan di kehidupannya. Bapak di rumah Pak sakit terus istirahat begitu Pak ya. Oh, itu sedang mendulang pahala dan menguras dosa loh itu. Coba Bapak Ibu sehat Pak, icinya di rumah begini. Kira-kira mendulang pahala mau? Mau apa? Mendulang rarudet itu ya. Istirahat rarudet Bapak dia mau di rumah. Bahkan kata Rasulullah bahwa asihah al-farik, orang yang sehat kemudian tidak produktif akan lama hisabnya nanti di akhirat. Bapak lagi sakit, diam Pak, dikuras dosanya. Diringankan hisabannya. Bapak sehat, diam wae Pak, dilamakan hisabnya. Makanya mending diam sakit, diam sehat. Entong oke. Ya laki-laki mah tuh paling bagus ya sibuk asyal parok. Sehatnya di rumah wae Pak ya. Hati-hati dengan waktu ini, kenapa? Akan jadi hisaban yang berat nanti di akhirat. Betul ya Ustaz ya? Ini yang pertama Bapak Ibu sebagai mukadimah. Mukadimah kedua, ini untuk mengkanter anggapan-anggapan dari orang, karena ada sebagian mengatakan tanda Allah memuliakan itu adalah kelapangan, dan tanda Allah menghinakan itu adalah kesempitan. Dua-duanya hoax Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak orang yang dimuliakan Pak lewat kesempitan loh. Sebaliknya banyak orang yang dihinakan dengan kelapangan. Lapang dan sempit bukan tanda pemuliaan dan penghinaan, enggak. Bapak Ibu kan kita suka merasa Pak, tanda Allah memuliakan itu kan kelapangan kan? Ini punya, ini punya, ini punya. Oh, Allah sedang memuliakan saya. Apa kata Al-Quran? Kalla, hoax itu. Maka kita lihat di surat Al-Fajr itu kan, ada dua kebohongan terbesar dalam Al-Quran. Yang pertama adalah ketika Allah memberikan kelapangan, fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang apa Zat? Memuliakan. Kebohongan kedua apa? Dan ketika Allah itu menyempitkan, fayaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan. Apa kata Allah? Kalla, dua-duanya tidak benar. Ya, maka mari kita ubah mindset ibu bapak pagi hari ini, bahwa tanda kemuliaan bukan kelapangan. Ya, belum tentu kemuliaan kelapangan itu. Dan tanda penghinaan itu belum tentu kesempitan. Karena banyak orang yang dimuliakan Pak dengan kesempitan. Dan banyak orang dihinakan dengan kelapangan. Bapak Ibu pilih mana Pak? Dihinakan dan kesempitan atau dimuliakan dan kelapangan biar cepat? Nah itu. Mudah-mudahan kita Pak dimuliakan dengan kelapangan. Laisal basat ikraman wal qabd ihanan. Kelapangan bukan tanda pemuliaan, belum tentu tanda pemuliaan. Dan kesempitan belum tentu tanda. Mana tuh Ustadz? Nanti kita bahas. Siapa orang yang sedang dimuliakan itu dan siapa orang yang sedang dihinakan itu. Ya. Lihat Nabi Ayub alaihissalam, dimuliakan lewat kesempitan. Menunjukkan bahwa kesempitan bukan tanda penghinaan. Ya. Ustaz dari tadi apa lapang sempit maksudnya apa? Nanti kita bahas. Bapak Ibu tanya lapang sempit begitu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kita masuk ke mukadimah yang kedua. Yang ketiga. Dan ternyata ibu dan bapak sekalian, rubbama afadaka fil lailil qadad ma lam yastafidu fi isyraqin naharil basar. Ternyata banyak orang yang menemukan banyak kebaikan ketika Allah berikan kesempitan. Yang kebaikan ini dia tidak temukan ketika Allah sedang berikan kelapangan. Saya ulang ya. Ternyata banyak orang yang mendapatkan banyak kebaikan hidup dari kesempitan yang dia tidak mendapatkannya ketika Allah memberikan kelapangan. Gara-gara apa? Misalnya ya, ini gara-gara corona makin dekat ke masjid kan? Makin dekat dengan Al-Quran, makin dekat dengan keluarga itu ya, makin punya waktu dengan tetangga untuk mancing bareng, Mbak. Saya sampaikan ya, ada Ustadz Henry, ada Ustadz Ujay juga. Saya itu sebelum corona kan bolak-balik
Saudi itu Ustaz ya, setiap bulan bolak-balik begitu. Nah, jeleknya apa Pak? Dengan tetangga kurang akrab. Tetapi ketika Allah berikan corona, akrab banget gitu Pak. Mancing bareng, nyawa cupang bareng. Agoes bareng begitu. Walaupun saya belum ikut touring ya, karena suka bentrok dengan agenda gitu. Ternyata Allah memberikan banyak kebaikan ketika disempitkan. Yang kebaikan-kebaikan ini tidak kita dapatkan ketika Allah memberikan kelapangan. Saya punya banyak waktu bersama anak-anak, bersama istri, yang awalnya memang sangat susah sekali ya untuk quality time lah begitu bersama keluarga tercinta. Bahkan saya suka berapa wisuda orang-orang yang hafal Quran, ketika memang 2 tahun ini gara-gara pandemi bosan di rumah ngapalkan ya Pak, ujung-ujung hafal. Ustaz hafal gitu. Luar biasa itu Pak ya. Di sini juga sama kelihatan insyaallah wajah-wajah yang sudah melebihi 30 juz ya. Karena pandemi kita 2 tahun ini, Masya Allah. Selalu ada orang yang menemukan banyak kebaikan dalam kesempitan. Nah, ini kalimat yang terakhir sebagai muqaddimah, dan di sini sangat dalam banget ya kalimat dari Ibnu Athaillah ini. Allah memberikan kelapangan agar Anda tidak terus-terusan dalam kesempitan. Dan Allah memberikan kesempitan agar Anda tidak terlena dengan kelapangan. Lihat kalimat keduanya Bapak Ibu sekalian. Allah memberikan kelapangan agar Anda tidak terus-terusan di dalam kesempitan. Pak, mulai sempit terus, nanti pasti ada lapangnya, betul kan? Sebaliknya, Allah memberikan kesempitan agar Anda tidak terlena dengan kelapangan. Maka Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun hidup kita, ada masa dan momentum di mana Allah menyempitkan kesehatan kita, rezeki kita, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kita tidak terlena dengan kelapangan. Karena kelapangan yang tidak menemukan kesempitan membawa kita terlena apa? Apa bentuk terlenanya itu? Melampaui batas. Contoh misalnya Allah sampaikan di surah Al-Alaq itu, kalla innal insana la yadhgha. Manusia itu suka melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahus bagna, ketika Allah berikan kelapangan. Makanya Fir'aun itu adalah contoh terbaik, Pak. Pelampuan batas karena Allah memberikan kelapangan yang jarang memberikan kesempitan itu. Sampai mengatakan anna rabbukumul a'la. Tetapi di komplek ini saya nggak yakin Pak ada siapa yang bilang begitu. Anna rabbukumul a'la gitu. Ya, mulai sampai si Fir'aun begitu ya. Aku Tuhan yang paling tinggi kan begitu. Itu bentuk pelampuan batas itu. Kenapa? Karena kelapangan itu yang tidak menemukan kesempitan. Makanya ibu dan bapak, satu misalnya hikmah dari musibah itu apa? Allah sedang mengajari kita cara berdoa yang baik. Yang kelapangan membuat kita kadang tidak tahu bagaimana cara berdoa yang tepat kepada Allah. Betul enggak? Saya ulang. Salah satu hikmah musibah itu adalah cara Allah mengajari kita berdoa yang tepat kepadanya. Yang kelapangan selama ini membuat kita tidak tahu bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara berdoa yang baik kepada Allah itu? Disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Idharul iftiqar, betul-betul menampakkan sepenuh kebutuhan kita kepada Allah, tadarruan wa khufyah, ya kan? Seperti kata Ali bin Abi Thalib, orang yang naik perahu Pak di tengah lautan, dihantam badai, porak-poranda, semuanya tenggelam. Dan dia menopang ke sebatang kayu, kemudian meminta keselamatan kepada Allah. Kira-kira bagaimana cara memintanya? Kebayang nggak? Sepenuh hati Pak, kemudian juga betul-betul menampakkan kebutuhan kan, bahkan ada derayan air mata itu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu cara berdoa yang baik. So, kelapangan selama ini membuat kita cara berdoanya bagaimana? Kadang tidak hadir hati Pak, ya. Kadang merasa butuh tidak butuh, ya enggak? Kadang tidak tahu apa yang kita minta sama Allah gitu ya. Berdoa sebagai garo itu Pak, atau sebagai selfie begitu ya.
Gitu. Saya kan suka bawa ke timur, ke Saudi, Bapak Ibu, ketika tawaf saja, jamaah kita mesti selfie, Pak. Robana, Atina itu ya, gitu. Ustadznya ikut. Sarwa lebay. Kita tidak hadir hati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kelapangan membuat kita tidak menampakkan izharul iftiqar. Kita betul-betul butuh Allah itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini salah satu cara bagaimana Allah mengajari kita berdoa yang tepat. Allah sempitkan. Kenapa? Agar orang kembali ke ukuran yang sebenarnya itu. Tidak melampaui batas. Coba Bapak Ibu angkat tanganlah di sini. Siapa yang tidak pernah mengalami kesempitan? Coba. Terlihat wajah-wajahnya penuh dengan keimanan, Bu. Jangan suudzon. Saya tidak bilang sempitan. Gak ada Bapak Ibu, sehebat apapun karir kita, seberlimpah apapun harta kita, gak pernah Bapak dan Ibu tidak mendapatkan kesempitan. Itu cara Allah untuk mengembalikan kita ke ukuran sebenarnya. Kita ini manusia, tidak melampaui batas. Bisa kesempitan itu dari pernikahan kita, dari kesehatan kita, dari materi kita. Pernikahan Pak, kesehatan, materi. Bapak-bapak di sini banyaknya disempitkan yang mana? Pak, kesehatan, pernikahan, atau keuangan? Nggak usah jawab, jelas ini. Nggak ada sempit. Coba saya nebak sehingga paranormal gitu. Nggak ada Bapak-bapak orang yang senantiasa lapang begitu ya. Kenapa? Ini cara Allah untuk membuat kita tidak terpesona, tidak terlena dengan kelapangan itu. Mengembalikan orang ke ukuran yang sebenarnya. Maka tidak ada cara yang paling tepat dan efektif bagi Allah untuk mengembalikan manusia ke ukuran yang sebenarnya, dia itu lemah, kecuali kesempitan. Itu efektif Ibu dan Bapak yang Allah rahmati. Ya. Makanya, tetapi ya tidak boleh meminta kesempitan kepada Allah. Ya, ya Allah berikan aku kesempitan sehingga aku bisa kembali ke ukuran yang sebenarnya. Baik ya, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini adalah sesuai dengan kalimat dari Syekh Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang tabi'in mengatakan seseorang itu memahami agama ketika sudah memahami dua hal. Yang pertama, nikmat itu adalah ujian dan ujian itu adalah nikmat, kata Sufyan Ats-Tsauri. Kalau orang belum memahami ini, dia belum paham agama. Ya. Baik. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada dua kelapangan yang sering kita pinta kepada Allah dan hari ini kita bahas. Pertama adalah kelapangan rezeki dan yang kedua kelapangan hati. Inilah dua kelapangan yang selalu Bapak Ibu pinta sama Allah Subhanahu wa taala. Secara menaluri manusia itu senang dengan kelapangan. Makanya Rasul mengatakan min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang adalah al-maskanul wasi, punya rumah yang lapang, Pak. Ya. Bukan rumah di lapang. Rumah yang lapang. Karena secara naluri kita senang dengan yang lapang-lapang gitu. Ya. Baik. Terlihat di sini, Pak. Ini tidak hanya rumahnya lapang, kadang ini juga lapang ya, Pak ya. Kening lapang. Senang dengan kelapangan. Bapak Ibu sekalian, pertama rezeki, Pak. Kita lihat ayatnya di surah Al-Baqarah 245. Ayat ini memberikan 4 pelajaran berharga buat kita semua. Masya Allah. Inilah ayat yang luar biasa Ibu dan Bapak sekalian, yang memahamkan kita bagaimana cara bertaamul dengan harta. Ya, bagaimana cara berinteraksi dengan harta itu. Karena banyak di antara kita memiliki harta tetapi tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan harta. Persoalan kita Bapak Ibu bukan ketidakpunyaan harta, tetapi ketidaktahuan bagaimana cara berinteraksi dengan harta itu. Ya. Ayat ini membimbing kita bagaimana cara kita memahami kemudian berinteraksi dengan yang namanya harta itu. Ya, ini kelapangan rezeki Bapak Ibu sekalian. Dan hal ini adalah pertama, bahasan rezeki itu bahasan yang sangat dinanti, Pak, tetapi menggelisahkan. Kenapa bahasannya sangat dinanti? Karena setiap hari waktu kita sibuk untuk ngurus ini. Betul kan?
banting tulang, peras keringat, ya, kemudian juga kaki dijadikan, nggak akan ada itu, Ustaz. Itu bohong itu. Dengan kepala. Kenapa ini paling diminati, Pak? Karena paling dekat dan melekat dengan kehidupan kita. Setiap hari Bapak Ibu meninggalkan rumah, menghabiskan waktu hanya untuk rezeki itu. Betul kan? Tetapi kenapa disebut menggelisahkan? Karena tidak semua orang berhasil soal rezeki ini. Gitu. Dan ayat ini yang membimbing kita bagaimana cara berinteraksi yang tepat dengan masalah rezeki. Yang pertama Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah." Ini potongan pertama. Potongan kedua, "Wallahu yaqbid wa yabsut." Dan potongan ketiga, "Wa ilaihi." Lihat Ibu ayatnya. "Wa ilaihi." Bu, tuflihun ya, bukan turja'un. Potongan pertama Bapak Ibu sekalian, ayat ini memberikan 4 pelajaran penting ya. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan dengan sebenar-benarnya lipatan yang banyak. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah menggunakan kalimat yuqridu, meminjamkan? Ini kan bentuknya sedekah kan, wakaf ya. Kemudian apa lagi? Infak dan seterusnya. Semua amal soleh ini oleh Allah disebut dengan meminjamkan. Saya bertanya kepada ibu dan bapak, kenapa Allah menggunakan kalimat meminjamkan? Satu, agar kita yakin tidak akan pernah hilang. Karena pinjaman pasti kembali. Yang kedua apa? Karena Allah tahu kita pelit, Pak. Itu masalahnya. Dan kayaknya nomor 2 ini yang paling beralasan. Kalau orang pelit, dipinta, ngasih tidak? Sulit. Tapi kalau orang pelit, Pak, dipinjami, mungkin ngasih enggak? Ngasih, karena dalam benaknya pasti kembali. Dengan ada bonus. Kan begitu ya? Coba kalau orang Pak dipinjami, ada bonusnya. Mudah nggak ngasih? Nggak mudah. Mudah sekali itu. Ya. Makanya orang yang meminjamkan dengan harapan dapat imbalan, itu belum tentu orang bagir, Pak ya. Ini. Baik. Yang menarik dari ayat ini apa Bapak Ibu sekalian? Ada suasana psikologis. Ada 3 dorongan itu. Pertama, barang siapa meminjamkan, dorongan pertama Allah lipat gandakan. Dorongan kedua dengan sebenar-benarnya lipatan. Dorongan ketiga yang banyak, Pak. Kenapa Allah itu sampai mendorong 3 kali? Karena kita ini hararese, Bapak Ibu sekalian, itu penyakitnya. Sehingga perlu didorong. Kan kalau lancar mah nggak usah didorong, Bapak Ibu ya. Ayat ini mengatakan, kata Sya'rawi, ada 3 dorongan yang Allah lakukan kepada orang yang harus meminjamkan. Nah, hararese, Pak itu. Yang jadi masalah, terus didorong, hararese, kumahakeun eta. Aduh, Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Coba Bapak Ibu lihat ayat yang lain. Ada nggak suasana kayak begini? Ustaz, psikologinya Bapak Ibu beda. Allah menekankan, kalau bahasa kita mah meyakinkan banget sama Anda itu gitu ya. Satu, harta Anda nggak akan pernah hilang. Ini yang pertama, Pak. Ya, makanya ada kasus kan, bapak pulang Jumatan tuh Pak, rudet di rumah tuh. Ditanya sama istrinya, Pak, nah rudet tadi ngenceng, gede teuing gitu. Ada suasana bahwa ada yang hilang dari hartanya itu. Saya, Bu, bisa nggak Bu telepon DKM minta pulangan gitu. Minta pulangan sih ke warung. Ada suasana, Pak. Ada yang hilang kalau kita ini meminjamkan kepada Allah. Gak ada yang hilang. Bahkan Rasul mengatakan apa? Mana qaset sedekatun min mal. Ya, ini yang pertama. Allah kasih dorongan itu. Makanya apa kata para ulama? Ketika seseorang membaca ayat ini dan tidak mendorongnya, Pak, untuk mudah meminjamkan kepada Allah, berantakan imannya itu. Allah dikasih dorongan, tidak merasa didorong, nggak coba. Itu berantakan imannya. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, tentang pelajaran berharga dari ayat ini. Allah ingin meyakinkan kepada kita, satu, tidak akan pernah ada yang hilang dari harta yang kita
pinjamkan kepada Allah. Yang kedua, bahkan Allah lipat gandakan. Yang ketiga, dengan sebenar-benarnya lipatan. Yang keempat, banyak. Makanya pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa yang menyebabkan kita hararese meminjamkan kepada Allah? Nah itu jangan dibahas lagi. Kenapa harta pelit Bapak Ibu? Satu, penyakitnya ada mau yakin. Tidak yakin bahwa harta itu ada dan Allah kasih lipat-lipat itu Pak. Ada perasaan tidak yakin dengan janji Allah itu. Itu salah satu penyakit terbesar kita adalah tidak yakin kepada Allah sendiri itu. Masya Allah. Naudzubillah. Yang kedua adalah an-nuqsan. Merasa ada yang berkurang dari harta kita kalau kita pinjamkan kepada Allah. Itu dua penyakit yang bikin kita hararese. Makanya Allah dorong dengan keyakinan 3 kali. Fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Lihat kalimatnya. Wallahu yaqbid wa yabsut. Allah yang melapangkan dan menyempitkan. Bagi siapa yang ingin mendapatkan kelapangan rezeki, jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan itu. Maka siapapun yang saat ini sedang merindukan kelapangan rezeki, jangan pernah jauh dari Allah. Orang yang nggak cerdas itu adalah Bapak Ibu mencari kelapangan tetapi jauh dengan pemberi kelapangan itu. Itu nggak cerdas sekali. Karena banyak orang yang besarkan ikhtiarnya tetapi mengecilkan pertemuan dengan Rabb-nya itu. Ada nggak, Ustaz? Orang yang membesarkan ikhtiar tetapi mengecilkan pertemuan dengan Allah, nggak cerdas itu. Kenapa? Karena dia sedang mencari kelapangan tetapi jauh dengan pemberi kelapangan. Cerdas nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya orang yang jarang di masjid, Pak, jarang ini, itu nggak cerdas gitu. Tapi jangan disampaikan ke orangnya, Bapak nggak cerdas ya, jangan Pak. Nggak cerdas Bapak Ibu sekalian. Ayat ini mengatakan jangan pernah jauh dari Allah kalau Bapak Ibu mencari kelapangan. Seperti kemarin misalnya, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan dalam azan ya. Hayya 'ala shalah, apa artinya? Mari kita salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Kenapa digabung Bapak Ibu? Karena Rasul yang mengatakan kepada kita, nggak mungkin ada falah tanpa ada shalah itu. Kita mati balik Pak, cari al-falah Pak. Tetapi tidak pernah memperbaiki shalah. Kira-kira dapat gak? Gak akan dapat Bapak sekalian. Setuju ya? Gitu. Ini hikmah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah sedang menunjukkan kepada kita kebahagiaan, kemenangan itu ada ketika Anda memperbaiki ketaatan Anda, ya, itu salat. Maka jangan pernah bermimpi hidup kita ini dapat falah kalau kita tidak memperbaiki salat. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa hubungan meminjamkan kepada Allah dengan kesempitan dan kelapangan? Allah paketkan dalam satu ayat karena ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, barang siapa yang mudah meminjamkan kepada Allah, dia sedang merencanakan kelapangan. Dan barang siapa yang sulit meminjamkan kepada Allah, dia sedang merencanakan kesempitan. Karena sempit dan lapang rezeki sangat bergantung kepada mudah dan tidaknya kita meminjamkan kepada. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita analisa. Analisa pertama Bapak Ibu. Kenapa kita harus meminjamkan kepada Allah ketika yakbid, ketika sempit? Untuk melapangkan. Dan kita mati balik. Bu, ira sodakoh, kewe mutus ayak, cina gitu. Mutus lapang. Pak, kapan wakop? Kewe mutus lapang. Kira-kira betul atau salah? Salah Pak. Justru berwakoflah agar Allah memberikan kelapangan. Jangan dulu nunggu lapang untuk berwakof. Itu logika kita. Bapak Ibu berinteraksi dengan Al-Quran, jangan menggunakan logika kita. Pakai keimanan saja. Biarkanlah manajemennya manajemen Al-Quran saja. Setuju ya?
Jangan menunggu kelapangan untuk meminjamkan kepada Allah. Segera meminjamkan kepada Allah untuk mendapatkan kelapangan. Ini setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Karena kita suka begini, Ustaz. Kayak mentus gaduh artos, badai kia, kasih gitu dah. Kayak mentus gaduh artos, hoyong masihan karpet ke masjid kan gitu. Kayak mentus gaduh artos, pengen wakaf Al-Quran. Kita selalu begitu. Segera, pasti Allah akan berikan kelapangan. Setuju ya? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah menyuruh kita untuk meminjamkan kepada Allah ketika mendapatkan kelapangan? Untuk apa? Kalau ketika sempit untuk melapangkan, dan ketika lapang untuk bukan menyempitkan, awas. Untuk memberkahkan. Karena banyak harta yang berlimpah tanpa ada keberkahan. Maka orang yang sedang ada kelapangan sulit meminjamkan kepada Allah, dia sedang kehilangan keberkahan dalam keberlimpahan. Faktanya, banyak orang yang punya segala hal, Pak, tapi hilang kebahagiaannya. Hilang keharmonisan rumah tangganya. Hilang ketenangan hidupnya. Hilang kenikmatan ibadahnya. Hilang kebaikan anak-anaknya. Betapa banyak keberkahan yang hilang dalam keberlimpahan. Nah, dia sulit meminjamkan kepada siapa? Kepada Allah, Bapak Ibu. Maka gimana ya Bapak Ibu sekalian? Ini saya agak pelan-pelan menyampaikan ini ya, karena ini betul-betul ingin mengubah mindset kita selama ini. Ustadz kan kalau infak itu kan agar kita mendapatkan kelapangan. Terus lapangan atau tong infak gitu Pak ya. Itu kan salah. Anda akan kehilangan keberkahan ketika Anda tidak berinfak ya, ketika waktu lapang. Hilang Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat surah Ibrahim ayat 7, musibah itu Pak datang dari anugerah yang kita miliki, yang kita sulit untuk meminjamkannya kepada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Musibah-musibah itu datang dari anugerah yang kita miliki, yang kita tidak tahu bagaimana cara mensyukurinya itu. Maka kesimpulannya apa Bapak Ibu? Musibah itu dari anugerah yang tidak bisa kita syukuri. Betul nggak? Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati Bapak Ibu dengan anugerah yang saat ini kita miliki. Karena ketika kita tidak bisa mensyukurinya, dia akan berubah menjadi musibah itu. Bisa nggak Pak musibah itu datang dari pasangan kita? Masya Allah. Itu gara-gara kita tidak bisa. Ini kenapa semangat itu bisa gitu Pak? Kenapa Ustaz? Refleks gitu, bisa aja gitu ya. Ini ada mau diceritakan sesuatu apa gitu? Saya kan pelan, saya menyampaikan pelan loh Pak. Tapi kenapa semangat bisa aja gitu ya? Ini ada ibu ya. Bapak Ibu hati-hati dengan anugerah Allah itu. Karena kalau kita tidak mensyukurinya, ini akan berubah menjadi musibah. Harta, Pak ya, istri, anak itu, semua akan jadi musibah. Bahkan kalau tidak memberikan musibah di dunia, akan memberikan musibah di mana? Di akhirat nanti itu ya, hati-hati. Nah ini ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang terakhir yang lebih penting. Wa ilaihi turja'un. Baik. Saya mau kasih pertanyaan dulu kepada bapak ibu. Setuju atau tidak? Jangan jor-joran ngejar harta. Tidak akan dibawa ke akhirat. Selalu orang bilang begitu. Tong jor-joran lah ngejar dunia mah mau dibawa ke akhirat. Kira-kira tepat ya kalimat itu? Kurang Pak. Kenapa ragu? Kurang ragu. Saya kan tepat atau tidak ya? Tidak mengatakan kurang. Kalimat kurang itu menunjukkan keraguan-raguan. Bapak Ibu sekalian, setuju nggak bahwa harta tidak akan dibawa ke akhirat? Tidak, ini ayatnya. Wa ilaihi turja'un. Ketika Allah bicara bab harta, ditutup dengan wa ilaihi turja'un. Apa hubungannya? Hubungannya adalah harta sangat berkaitan dengan masa depan akhirat kita loh. Ya. Kan kita suka begitu, Pak, tong jor-joran teh udah mau dibawa ke akhirat.
Salah Bapak Ibu sekalian. Itu nggak tepat. Kayak beginilah Bapak Ibu sekalian. Saya lihat Google, Ustadz Uje ya, itu ratusan tulisan tentang harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Dan tulisan-tulisan ini kan bahkan datang dari orang-orang yang memang apa ya, yang biasa ngisi ceramah begitu ya, ustadz ulama gitu. Harus menyeimbangkan dunia dan akhirat. Itu ratusan tulisan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, benar gak tulisan ini? Bahwa dunia itu harus seimbang dengan akhirat. Bapak Ibu setuju nggak? Ya ratusan, bahkan mungkin sudah lama ya Ustaz ya. Tulisan-tulisan kayak begitu. Seimbang dunia akhirat, seimbang dunia akhirat itu. Saya katakan nggak tepat Pak. Pertama, kenapa? Karena nilai dunia dengan akhirat itu tidak seimbang. Apa kata Allah? Dunia itu qalilun, akhirat itu khairun. Apa arti qalil? Sedikit, khair, lebih baik, lebih banyak, lebih indah. Bahkan oleh Rasulullah dipresentasi, Ustaz. Dunia itu 1, akhirat itu 99, hadis riwayat Imam Muslim. Coba nilainya sama nggak? Maka jangan diseimbangkan ketika nilainya nggak seimbang. Orang yang nggak cerdas itu menyeimbangkan sesuatu yang tidak seimbang. Itu nggak cerdas. Kalau Rasul mengatakan dunia 50, akhirat 50, kita seimbangkan dunia akhirat. Tepat gak Pak? Tepat, karena nilainya seimbang. Bapak Ibu silakan kasih saya dalil Pak. Dunia akhirat itu nilainya seimbang. Ada nggak? Cok apa nilai dalilnya? Seimbang di baheula keneh. Nilainya nggak seimbang Bapak Ibu sekalian. Dunia itu kata Rasul rahmatan wahidatan. Akhirat itu tis'una rahmatan. 99. Dunia itu 1. Jauh Bapak Ibu sekalian. Maka orang nggak cerdas kalau memaksa untuk menyeimbangkan. Dan keseimbangan itu ada ketika nilainya memang seimbang. Setuju? Wah, ayat itu Bapak Ibu banyak sekali mengatakan dunia itu lebih akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul limanit taqwa dan lain seterusnya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati. Yang kedua, Pak, apa alasan bahwa kita sulit menyeimbangkan dunia dan akhirat dan tidak bisa seimbang? Alasan yang kedua adalah dunia itu darul gurur, sementara akhirat itu darul ghaflah. Apa arti darul gurur, Pak? Sedikit tapi jebakannya besar. Akhirat besar tapi daya ingat kitanya sedikit. Bapak Ibu 24 jam dalam sehari, banyak mana ingatnya, akhirat atau dunia? Gak apa-apa, jujur saja Bapak Ibu sekalian. Saya Pak, dalam satu hari saja kita lebih banyak ingat dunia atau lebih banyak ingat akhirat? Kenapa Pak ingat dunia terus? Sedikit tapi jebakannya luar biasa. Akhirat itu besar tetapi daya ingat kitanya sedikit. Kita ingat kematian Pak. Coba paling ketika apa? Ketika ada yang meninggal, ketika ke rumah sakit. Setelah itu kadang kita nggak ingat dengan kematian ini. Makanya Rasul bilang apa? Perbanyak ingat kematian. Kenapa Rasul menyuruh kita memperbanyak ingat? Karena kitanya banyak lupa itu. Makanya Rasul bilang banyak ingat karena kitanya banyak lupa. Pertanyaan kedua, berapa kali kita harus ingat dengan kematian sehari? Unlimited Bapak Ibu. Gak boleh ada batasan. Setiap detik harus ingat dengan kematian. Tetapi kita malah lebih ingat dunia daripada. Kenapa Bapak Ibu? Dunia itu gurur, akhirat itu ghaflah itu. Makanya orang yang mencoba menyeimbangkan keseret kemana? Ke dunia, ke akhirat? Ke dunia Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Nah, ini dua alasan Bapak Ibu sekalian yang membuat kita tidak bisa menyeimbangkan dunia dan akhirat. Ustadz kumaha atuh? Ini kajiannya khusus Pak. Satu pertemuan, sengaja. Ini strategi marketing ya. Agar saya diundang lagi. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Konsepnya bukan tawazun tapi talazum. Saya ulang kembali. Kaifa nata'ammaluna ma'al dunya wal akhirah. Bagaimana interaksi kita dengan dunia akhirat? Bukan tawazun, bukan keseimbangan.
tetapi talazum. Apa itu? Nanti kita bahas lain waktu insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ujung ayat ini, wa ilaihi turja'un. Maknanya dua Bapak Ibu sekalian. Satu, tidak boleh ada harta yang kita miliki yang tidak memberi masa depan, yang tidak memberi kebaikan akhirat kita. Karena Allah ketika berbicara soal harta ditutup dengan kalimat bab akhirat. Wa ilaihi turja'un. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, jangan pernah ada harta yang keluar kalau tidak memberikan manfaat akhirat itu. Kita kadang Bapak Ibu nggak pernah berpikir begini. Ada nggak di antara Bapak dan Ibu setiap hari mengeluarkan harta ukurannya akhirat, ada nggak? Jarang Bapak Ibu sekalian. Padahal 1 rupiah yang kita keluarkan ada hisabnya nanti di akhirat. Betul nggak? Mari mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, kita prinsipnya Al-Baqarah 245. Tidak boleh ada harta yang keluar kalau tidak memberikan manfaat akhirat. Karena begitu banyak kita mengeluarkan Pak, tetapi ukurannya bukan akhirat. Ukurannya adalah mahal dan murah kadang itu. Ukurannya adalah asyik dan tidak itu. Bu, kenapa beli ini murah? Kan begitu. Bapak Ibu jalan-jalan Pak, misalnya traveling begitu ya. Harus ini loh, ini apa? Ukurannya. Betul-betul memberikan dampak kebaikan akhirat. Makanya apa kata ulama? Bawalah keluarga Anda rekreasi ke tempat-tempat yang membuat mereka jatuh cinta sama Allah dan merindukan akhirat. Jangan sampai kita bawa keluarga kita rekreasi ke tempat-tempat yang makin jatuh cinta dengan dunia dan makin melupakan. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua loh Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa saya jarang jalan-jalan Pak? Terbatas keuangan. Nah jadi curhat ya saudara. Bukan saya, bukan. Bapak Ibu hati-hati loh. Ya. Ada nggak Pak orang imannya makin ngedrop gara-gara dibawa traveling? Banyak itu. Dibawa ke sini, sholatnya berantakan, Mbak ya. Kadang dijama subuh dengan zuhur, padahal nggak boleh. Aduh Bapak Ibu sekalian, hati-hati loh. Makanya ada fikih siasa, fikih traveling. Ternyata Islam memandu kita bagaimana cara jalan-jalan yang benar itu. Gak semua tempat Bapak Ibu bisa kita jalan-jalan nih, walaupun semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mata itu berkait ke hati loh, hati-hati itu. Ya. Mata itu sangat melekat ke hati. Apa yang Bapak Ibu lihat akan berdampak besar ke hati. Makanya kenapa Rasul menganjurkan kita godul basar untuk merawat hati kita. Apa yang dilihat pasti nyangkut ke hati. Sepunten Pak, contoh begini ya. Contoh. Bapak ajak istri Pak jalan-jalan ke mall. Tong belanja. Jangan belanja. Kira-kira pulang rudet gak? Nah itu Pak. Karena ketika di mall ada tas baru, ada sepatu baru, ada ini baru, itu dibeli kira Pak. Pulang ke rumah terudet, weh. Makanya saya sayang sama istri Pak. Jarang saya bawa jalan-jalan ke mall. Ya. Kenapa? Mata itu ketika dilepaskan nyangkut ke hati Bapak Ibu sekalian. So, kalau Bapak lihat kemaksiatan terus begitu ya, waduh hati itu bagaimana cara merawatnya? Susah itu. Ibu-ibu makanya Pak diajak ke PPJ kan, semuanya branded Pak ya, tas Hermes apalagi Bu. Wah pulang, berita di bang balanyakan gitu Pak. Saya yakin di mobil tuh banget gitu. Gitu. Kenapa? Nyangkut di hati. Godul basar. Cara merawat hati itu adalah menjaga pandangan. Maka barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan, dia tidak bisa mengendalikan hatinya. Ya, tidak ada penglihatan kita yang tidak terlihat ke hati, Pak, tidak ada itu. Ini Bapak Ibu, prinsip Al-Quran adalah tidak boleh ada harta yang kita keluar tanpa memberikan dampak manfaat akhirat. Kenapa? Ada hisabnya. Coba Bapak Ibu baca surat At-Takasur. Apa yang akan Allah hisab nanti di akhirat? Semua anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Semuanya itu tidak ada yang gratis, dihisab semuanya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Ustaz berarti saya tidak boleh jalan-jalan. Harus jalan-jalan, itu mah perintah Rasul Allah Bapak Ibu. Tetapi betul-betul membawa dampak kebaikan. Makin jatuh cinta dengan Allah, makin rindu dengan akhirat begitu ya. Maka satu, jalan-jalan dengan orang yang soleh, Pak. Dan ada program kebaikan ketika jalan-jalan itu. Ya.
Di sini ada Ustadz Henry kan begitu Pak. Kita jalan-jalan Pak, tetapi menebarkan kebaikan, ya kan? Aduh, masya Allah itu. Ini yang disebut dengan wa ilaihi turja'un. Ternyata harta itu sangat menentukan masa depan akhirat kita. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara harta kita membawa kita ke surga? Jawabannya, kembali ke redaksi pertama. Yuqridullah, pinjamkan kepada Allah. Itu. Tidak ada cara terbaik untuk membawa harta kita ke akhirat kecuali dipinjamkan. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, simpan pinjam dengan Allah, itu sangat menentukan kelapangan harta kita di dunia dan kebahagiaan kita nanti di akhirat. Maka kesimpulannya adalah siapa yang sulit meminjamkan kepada Allah, dua keburukannya. Satu, disempitkan di dunianya, yang kedua dideritakan akhiratnya. Karena harta sangat menentukan masa depan baik dan buruknya akhirat kita. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Ini ayat sangat dahsyat sekali Bapak dan Ibu bagi orang-orang yang saat ini berinteraksi dengan harta. Ayat ini memberikan bimbingan yang sangat indah kepada kita bagaimana cara berinteraksi dengan harta. Kesimpulan saya Bapak Ibu, berkaitan dengan harta, jangan meminta pujian manusia, tetapi pujian Allah. Karena banyak Pak di antara kita yang menggolangkan harta untuk dapat pujian manusia. Betul nggak? Ubah, ingin dipuji Allah saja, bukan dipuji manusia. Kan orang Pak beli ini kan biar terlihat ini, beli ini kan biar terlihat ini. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menegur kita loh. Dengan harta ingin dipuji oleh Allah, bukan dipuji manusia. Setuju Bapak Ibu sekalian? Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian orang yang berinteraksi dengan harta untuk dapat pujian manusia. Na'udzubillah. Ya. Baik. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan kelapangan rezeki, ya. Sedikit lagi, ya. Ini saya ada banyak tapi saya lewat-lewat saja karena waktu. Yang kedua, kelapangan hati, ya. Saya percepat. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, mana yang lebih baik? Kelapangan harta, kelapangan hati? Ya, dua-duanya memang harus lapang. Saya akan tanya, mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Qardawi, inna a'damal basatur rahmah ala qulub, ya. Jadi kelapangan yang paling baik itu adalah kelapangan hati, bukan kelapangan harta. Kenapa? Karena kelapangan hati faktor kebahagiaan, sementara kelapangan harta belum tentu menjadi faktor kebahagiaan. Bahkan Qardawi Pak dalam buku Al-Iman wa Hayat mengatakan kebahagiaan sangat ditentukan oleh hati kita, bukan oleh harta kita. Setuju ya? Contoh Bu, rumah lapang, hati sempit. Sebaliknya, rumah sempit, hati lapang, mana yang akan bahagia? Oh, jangan nomor 3 lagi Pak. Bosan saya jawab. Lapang harta. Rumah tuh lapang, tapi hatinya sangat rempit, terlalu dekat gitu. Yang kedua, rumahnya memang tidak lapang, tapi hatinya lapang. Mana yang akan bahagia? Yang kedua kata Qardawi, karena kebahagiaan ditentukan oleh kelapangan hati, bukan kelapangan harta. Ya, setuju ya? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Dr. Ali As-Salafi mengatakan anna Muhammadan as'adur rajul fil alam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laki-laki terbahagia di dunia. Kalau kita lihat dari teori ini, beliau memiliki kelapangan hati atau kelapangan harta? Apa dalilnya? Ini dalilnya tadi. Alam nashrah laka sadrak. Allah itu sudah melapangkan hati Nabi Muhammad. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Rasul sendiri, kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya apa?
kayak hati itu, ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu itu diberikan kelapangan hati dan hati ya. Kelihatan, Pak. Lapang kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kajian ini pun melapangkan hati kita walaupun menyempitkan mata kita gitu. Tarunduh gitu ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Bapak Ibu kita lihat. Ini ada kalimat yang sangat indah untuk kita tadaburi. Bapak Ibu sangat ingin kelapangan hati. Sampai-sampai Nabi sendiri, bahkan Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa terkait masalah ini. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Ya, kita harus meminta kelapangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ungkap rahasia dari ayat ini. Allah melapangkan hati Nabi Muhammad. Ya, ini banyak terjemah, tetapi itu dulu terjemahnya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Sehingga beban-beban terasa ringan. Kan Allah melapangkan hati Nabi Muhammad dan meringankan bebannya. Sama persis dengan doa Nabi Musa. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan hatiku dan ringankan, mudahkan urusanku. Maka Bapak Ibu, berat dan ringannya sebuah masalah sangat bergantung kepada sempit dan lapangnya hati kita. Ya. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Seberat apapun masalah tidak akan terasa ringan bagi orang yang memiliki kelapangan hati. Dan seringan apapun masalah akan terasa berat bagi orang yang memiliki kesempitan hati. Karena berat dan ringannya masalah sangat bergantung kepada kondisi hati kita. Setuju Bapak Ibu ya? Dan kalimatnya menarik. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan Allah tinggikan nama Rasulullah SAW. Seakan-akan memberikan pelajaran ayat ini Bapak Ibu. Kemuliaan sebuah nama ditentukan dari kelapangan hati, bukan kelapangan harta. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak orang yang makin lapang hartanya makin rendah namanya? Ada nggak? Masya Allah Bapak Ibu. Memang hartanya makin lapang Pak. Tetapi nama baiknya makin rendah gitu. Kenapa? Karena kemuliaan sebuah nama ditentukan kelapangan hati, bukan kelapangan harta. Coba Bapak Ibu lihat orang yang lapang hatinya, bijak, wise, dewasa, matang, Pak, tidak mudah menyinggung orang, ya. Kira-kira orang seperti ini namanya makin mulia tidak? Coba orang yang sempit hatinya, temperamen, rarudet, ya, reaksioner, Pak. Kemudian reaktif. Kira-kira makin mulia, makin rendah? Makin rendah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita menemukan banyak orang yang kaya hartanya, Bapak Ibu, tetapi sempit hatinya. Gampang marah, gampang nyalahkan orang, gampang sombong itu. Namanya tidak akan makin mulia, tapi makin rendah itu. Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini adalah satu hal yang harus kita minta kepada Allah, minta kelapangan hati. Bahkan kita lihat di surah Al-An'am ayat 125, orang yang memiliki kelapangan hati itu Bapak Ibu ya, ketika melaksanakan ibadah itu nikmat, ya, yasrah sadrahu lil Islam kan, nikmat, lezat ketika melaksanakan ibadah itu. Sementara orang yang kesempitan hatinya itu rarudat, Pak, hararese ibadah itu. Ini salah satu pentingnya kelapangan hati. Surah Al-An'am 125. Saya percepat karena waktu ya. Nah ini rahasianya Bapak Ibu sekalian. Tadi bagaimana cara melapangkan harta kita temukan di Al-Baqarah 245. Sekarang pertanyaan menarik. Bagaimana cara kita menemukan kelapangan hati? Maka jawabannya di surat yang sama. Di Alam Nashrah itu. Alam Nashrah laka sadrak. Lihat surat 78-nya. Fa'idha faragta fangsab wa ila rabbika fargob. Ayat ini Bu, ini ayat yang mahal. Karena mengungkap rahasia bagaimana cara kita memiliki kelapangan hati. Makanya saya cuma sampaikan di kajian ini saja saking mahalnya Pak. Dan kajian yang lain. Satu, fa'idha faragta fangsab. Kalau Anda selesai mengerjakan sebuah urusan maka fangsab. Berdirilah di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Kalau terjemah Depak itu ketika Anda selesai mengerjakan pekerjaan maka kerjakan yang lain kan begitu ya.
Padahal fangsob itu, Bapak Ibu lihat dalam Maqais Lughah Arabiyah dan lain sebagainya, itu artinya adalah nasoba itu al-qiyamu bil-lail, berdiri di malam hari. Ngapain? Ustaz, tahajud. Ini rahasia pertama Bapak Ibu sekalian. Dan Allah buktikan dalam Al-Quran, siapa yang tahajud itu maqamam mahmuda. Dan salah satu terjemah maqamam mahmuda ini Bapak Ibu, hati orang itu tenang, lapang gitu. Itu maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahazzat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sesibuk apapun urusan dunia kita di siang hari, jangan pernah lewatkan untuk berdiri di malam hari. Fa idza faraqta fangsob, gitu bahasanya. Ya, ini adalah jawab Bapak Ibu dari idza fangsob. Karena banyak orang yang kesibukannya di siang hari, Pak, tidak kuatkan dia untuk bangun di malam hari. Kenapa banyak orang yang tidak kuat bangun di malam hari, kesibukan di siang hari? Betul Bapak Ibu sekalian? Pak, kenapa tidak tahajud, ngelembur? Pak, kenapa tidak tahajud, begadang gitu ya? Itu menunjukkan apa? Tidak semua orang kuat berdiri di malam hari gara-gara kesibukan di siang hari. Dan Allah mengatakan, sesibuk apapun Anda di siang hari, jangan pernah lewatkan untuk berdiri di malam hari. Pertanyaannya, kenapa? Karena berdiri di malam hari akan melapangkan hati yang meringankan beban-beban di siang hari. Itu. Maka lihat Bapak Ibu, orang yang qiyamul lailnya bagus, Pak. Cenderung itu ininya bagus, Pak. Maqamah mahmuda. Tidak mudah putus asa, tidak mudah reaksioner, Pak ya. Beban-beban masalah hidup pun cenderung kuat, Pak, untuk menghadapinya karena terasa ringan tadi dari kelapangan hati itu. Dan lihat orang-orang yang jarang tahajud. Kelihatan banget Bapak Ibu sekalian, betapa sempit hatinya itu. Mudah marah, mudah Pak ngambek, mudah nyalahkan, mudah putus asa, mudah buruk sangka, mudah menyerah dengan kondisi yang ada. Ketika Allah kasih beban dalam hidupnya, mudah menyerah. Itu kondisinya gara-gara apa? Tidak pangsob itu. Maka lihat Rasulullah dan para sahabat ketika di Mekah, apakah sering kehilangan tahajud? Ya, Rasul wajibkan loh para sahabat, tanda kutip ya, bukan wajib secara hukum. Rasul wajibkan para sahabat untuk menjaga qiyamu, dan Rasul sendiri wajib loh qiyamul lail. Kenapa? Karena Allah Maha tahu beban-beban manusia-manusia mulia ini dalam dakwah tidak ringan. Butuh kekuatan hati. Maka rumusnya adalah kalimat Rasulullah kepada Ibnu Umar, kalau Anda jaga qiyamul lail Anda akan menjadi orang besar. Makanya Bapak Ibu tidak mungkin sanggup memikirkan hal yang besar kalau kita tidak menjaga qiyamul lail. Paling hanya memikirkan bagaimana cara dapat uang, bagaimana istri, bagaimana anak, dan tidak mungkin bisa menjangkau bagaimana ngurus umat loh. Gak mungkin kita punya jangkauan ini kalau kita tidak biasa melaksanakan qiyamul lail itu. Maka Bapak Ibu sekalian, siapa yang saat ini sedang ingin ngurus umat, jangan pernah kehilangan ini. Ya, ini syarat agar kita siap untuk menjangkau, memikirkan banyak hal melebihi kita dan keluarga sendiri itu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik. Ini yang pertama terkait dengan rahasia melapangkan hati yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak kehilangan qiyamul lail. Bahkan bagi Rasul sendiri hukum qiyamul lail itu adalah wajib. Setuju ya? Kenapa? Memang Rasul perlu bahan dasar ini untuk bisa memikirkan dan menanggung beban-beban umat itu. Yang kedua, wa ila rabbika farghab. Ini adalah seni melibatkan Allah. Contoh begini, saya punya masalah, dibantu oleh Bapak Ibu, ringan nggak Pak? Hati saya lapang itu, karena saya dapat bantuan. Tapi kalau saya punya masalah, sendiri saya tuh Pak untuk mengatasinya, berat nggak? Berat. Dibantu sama orang saja kita terasa ringan, apa rasanya kalau dibantu sama Allah? Coba. Contoh begini Ibu. Ibu pengeluaran per bulan banyak. Buat anak yang kuliah sekian, buat yang SMA sekian, SMP sekian. Sementara pemasukan suami sedikit. Kira-kira rudet gak Bu? Rudet gak? Rudet. Pemasukan sedikit, pengeluaran banyak. Akan rudet.
Pertanyaan saya, bagaimana cara melapangkan hati kita supaya tidak rudet? Jangan lihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Lapang hati itu. Yang bikin hati Bapak Ibu sempit kenapa? Karena melihat yang kita miliki. Pemasukan sekian, pengeluaran banyak. Rudet Bapak Ibu sekalian. Makanya era pandemi ini kita melihat wajah-wajah yang merudet. Ya, kenapa rudet? Karena dia melihat apa yang dia miliki. Wa ila rabbika fargob. Jangan lihat apa yang Anda miliki, lihatlah apa yang Allah miliki. Innallaha ala kulli syai'in. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Itu saya tenang Pak. Memang kita nggak punya banyak, tetapi kita punya Allah yang maha punya segalanya itu. Itu yang bikin hati kita lapang, tenang. Ya enggak? Masya Allah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu keluar dari misalnya di PHK di sebuah perusahaan. Berhentikan finansial kita ya, tetapi kebutuhan banyak. Hari makin bagaimana Pak? Kalau kita fokus kepada diri sendiri. Rudet. Jangan lihat diri sendiri. Lihatlah kita ini punya Allah. Jangan lihat apa yang kita miliki, tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Itulah kunci wa ila rabbika farghab. Tenang hati ini, lapang Pak. Kita punya Allah itu. Nah ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi terkait seni untuk melapangkan hati. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab ya. Baik, karena saya waktunya sudah sangat terlalu lama, saya poin-poin pentingnya saja dan mohon maaf tidak jelaskan panjang lebar ya karena khawatir sudah banyak pergerakan di belakang Bapak Ibu ya. Ini bikin saya kurang konsentrasi itu ya. Nah, itu tanda bahwa kita segera harus berakhir. Mengapa Bapak Ibu sekalian sampaikan? Kelihatan sudah lapang semuanya ya Pak ya. Dan sebentar lagi kita akan mencari kelapangan perut ya. Sarapan. Cukup Bapak Ibu? Baik, kalau cukup sekian. Mudah-mudahan materi kita ringan hari ini. Ringan-ringan tetapi mudah-mudahan ada kebaikan buat kita semua ya. Untuk bagaimana cara melapangkan harta kita dan cara melapangkan hati kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dianugerahi oleh Allah kelapangan harta dan hati. Bahkan kelapangan dunia dan akhirat insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.